Selamat sore teman-teman semua. Kesempatan ini saya akan menghantarkan tentang eh, anthropometric measurement atau pengukuran antropometri. Saya yakin teman-teman udah sering melakukan ya, tapi kita perlu refresh saja mungkin dari saya. Kita akan diskusi tentang atau melakukan berat badan, pengukuran berat badan dengan timbangan bayi digital, dengan timbangan injak digital, pengukuran panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Pertama, kita harus tahu dulu standar alat antropometrinya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu dulu standarnya yang dipakai itu apa sih sekarang. Jadi kita sudah meninggalkan dacin, kita meninggalkan timbangan pegas dan sebagainya karena memang sudah tidak valid untuk digunakan. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengukuran, sediakan dulu alatnya yang sesuai dengan standar. Nah, standarnya ini juga tidak main-main, sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi berlaku di seluruh Indonesia, seluruh pusat pelayanan kesehatan, mulai dari yang primer, posyandu, bahkan sebelum primer ya, posyandu sampai tersier. Ini untuk mengukur berat badan, kita pakai baby scale. Jadi untuk usia yang kurang dari 24 bulan itu bisa memakai mangkok. Kalau dia sudah dari 24 bulan atau sudah bisa berdiri, ini bisa dilepas. Jadi bisa berdiri di sini. Syaratnya ketelitiannya adalah 5 sampai 10 gram atau 0,05 sampai 0,1 kilogram sehingga harus digital, tidak bisa jarum. Jadi mau tidak mau digital, jarum tidak mungkin bisa membaca seteliti itu. Kemudian ini masih alat baby scale tadi, ada buttonnya macam-macam, ada hold button, reset button, bisa dibaca nanti ya, calibrate button, ada LCD-nya, lebih bagus kalau pakai Bluetooth dan harus tersedia baterai di daerah setempat. Jadi teman-teman yang struktural harus benar-benar memperhatikan ini, sesuai nggak dengan uh, Kemenkes penyediaan alatnya. Ya. Kemudian ini juga eh, bukan merupakan tindakan pegas ya, berat maksimal alatnya 4,5 kilogram. Setelah itu alat untuk mengukur berat badan. Nah ini ya, ini kalau ini lebih dari 5 tahun ini maksudnya kalau dia timbangan yang tidak satu paket. Tapi kalau misalnya satu paket dengan baby scale tadi itu bisa saja di bawah 5 tahun asalkan anaknya sudah bisa berdiri itu bisa pakai itu. Tapi kalau yang tidak satu paket itu memang di atas 5 tahun. Ya, ini ketelitiannya 50 sampai 100 gram atau 0,05 sampai 0,1 kilogram. Jadi penting ya ini teman-teman karena kita mengukur berat badannya itu sampai 2 angka di belakang koma ya. Jadi syaratnya harus kita perhatikan. Kemudian juga jangan lupa harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI ya. Alat mengukur panjang badan itu infantometer kalau dia anaknya usia 0 sampai 23 bulan. Jadi di bawah 2 tahun pakai infantometer. Penelitiannya harus 0,1 cm. Jadi betul-betul 1 mili penelitiannya. Kemudian eh, ada penampang bayinya, ada hold button dan berbagai button lainnya. Berat maksimalnya juga 4,5 kilogram. Untuk stadiometer atau alat pengukur tinggi badan, ini sama. Kapasitas pengukurannya maksimal 200 sampai 220 cm. Ketelitiannya juga 0,1 cm. Digunakan untuk mengukur tinggi badan anak usia 24 bulan. Memiliki batas tumit agar memastikan anak berdiri tegak lurus. Nih, ada ininya ya. Ini batas tumit. Jadi nggak bisa cuman tiangnya doang. Itu nggak bisa. Jadi harus ada batas tumitnya itu supaya betul-betul sejajar mentok kedua tumitnya. Ya, terus ini ada buttonnya juga sama, berat maksimal 4,5 kilogram. Terus alat mengukur lingkar lengan atas, ini pita ukur lila atau lingkar lengan atas, ketelitiannya 0,1 cm, minimal panjangnya 3,35 cm, kemudian sebaiknya ada interpretasi warnanya. Ada warna yang untuk digunakan untuk interpretasi. Ini alat measuring tape, jadi bisa digunakan untuk lila, bisa juga untuk lingkar kepala. Jadi bisa dua-duanya, ketelitiannya tetap sama 0,1 cm. Minimal panjangnya 55 cm. Jadi lebih panjang karena digunakan untuk mengukur lingkar kepala. Ya. Oke, itu standarnya. Sekarang kita masuk ke cara pengukurannya. Ya. Baby scale. Nah, baby scale ini diletakkan di tempat yang rata. Jadi tidak bisa ditimbang di atas tempat tidur atau bed, nggak boleh. Dia harus tempat yang rata di meja, gini ya, tempat yang rata atau kalau di lantai ya lantainya rata. Pastikan tidak ada beban lain di atas timbangan. Kemudian hidupkan tombolnya dulu, tunggu sampai angka 0.
sampai muncul 0 baru siap untuk ditimbang ya. Kalau nanti dilihat kalau dia itu satuannya pound, maka harus kita hold dulu sampai satuannya kilogram. Jadi jangan sampai salah timbang. Harus kita lihat satu kan di sebelahnya itu biasanya ada satuannya. Nanti kita lihat di alat. Ya, slide. Minta bantuan orang tua atau pengasuh melepaskan. Jadi harus pakaiannya minimal ya. Kalau bisa tidak berpakaian sebentar ya. Kalau seandainya dia gizi buruk atau kedinginan ya minimal popok atau pampers yang minimal saja. Kalau anak lebih besar bisa pakai celana dalam. Kemudian tadi tunggu sampai angka berat badannya muncul pada layar sehingga angka tersebut tidak berubah lagi. Jadi anaknya setelah tadi 0 dimasukkan, dinaikkan di alatnya, kemudian tunggu sampai tidak berubah lagi. Kan masih goyang-goyang. Masih goyang-goyang. Nah ini teman-teman harus perhatikan ya. Karena kita kan probandusnya boneka. Jadi boneka pasti diam kan. Seninya justru di situ sebetulnya. Nunggu anaknya diam bagaimana caranya supaya uh, angkanya ini tidak berubah lagi, baru kita baca. Catat berat badan anak dalam satuan kilogram dengan 2 desimal. Jadi 2 digit di belakang koma. Kan ketelitiannya tadi 5 gram sampai 10 gram. Jadi kalau kita pakai yang 5 gram tuh bahkan bisa 3. Tapi kalau kita pakai yang 10 gram itu pasti 2 angka di belakang koma. Jadi minimal 2 angka di belakang koma. Ya, slide. Nah, ini caranya. Jadi dibuka semuanya, ditelanjang ya, kemudian ditaruh di tengah-tengahnya. Jangan jauh-jauh karena nanti anaknya jatuh. Kemudian alat cara pengukuran berat badan dengan timbangan injak digital sama ditaruh di tempat yang rata, pastikan tempatnya rata dulu, hidupkan timbangan sampai muncul angka 0, setelah muncul angka 0 lihat lagi. Dia pound atau kilogram. Kita tunggu sampai dia kilogram dengan caranya sendiri masing-masing. Biasanya unit hold-nya ditekan sampai muncul kilogram. Slide. Kemudian sama lepaskan bajunya atau seminimal mungkin nih lihat nih, cuman pakai celana dalam saja. Jadi minimal ya. Minta bantu asisten atau pengasuh untuk memposisikan anak di tengah timbangan dengan posisi kaki simetris. Jadi kakinya simetris, posisi menjaga anak agar tetap tenang sampai angka berat badan muncul pada layar timbangan dan angka tersebut tidak berubah, tidak bergoyang-goyang berubah lagi. Kemudian catat berat badan anak dalam satuan kilogram dengan 2 desimal sama 2 digit di belakang koma. Slide. Ini timbangan berat badan injak digital. Nah, ini kalau anaknya rewel atau tidak mau berdiri sendiri, maka kita bisa menimbang dengan ibunya. Tergantung jenis timbangannya. Tergantung jenis timbangannya. Kalau timbangannya itu bisa uh, dinolkan ketika anaknya itu baru, kan macam-macam timbangannya itu. Yang tipe yang bisa dinolkan waktu anaknya dilepas itu bisa pakai langsung. Kalau tidak ya sudah berarti timbang berdua dengan ibunya baru dikurangin anaknya nanti. Slide cepat aja. Ini contohnya yang third ini yang bisa langsung ya. Slide. Nah, kemudian alat ukur panjang badan atau infantometer. Tadi di bawah 2 tahun, 0 sampai 23 bulan. Sama kita tempatkan di tempat yang datar. Lalu orang tuanya diminta untuk melepas macam-macam ya, topi, hiasan rambut itu nggak boleh ada. Penutup kepala tidak ada. Dan ini harus dilakukan oleh 2 orang. Tidak bisa 1 orang. Pasti harus 2 orang minimal. Jadi harus 2 orang. Nanti kita latihan pakai asisten. Slide. Nah, ini baringkan anak dengan puncak kepala menempel pada panel. Jadi puncak kepala itu bagian yang panel yang tetap itu. Ini posisi tangannya di sini. Posisi asisten berada di belakang panel kepala. Jadi asisten di sini memegang dagu dan pipi anak, kemudian harus tegak lurus dengan dasar tempat anak dibaringkan. Jadi garis imajiner titik cuping telinga ke ujung mata ini tegak lurus ya, dengan dasar ini tegak lurus di sini. Untuk slide. Bahu anak harus menyentuh papan dan tulang belakang tidak boleh melengkung. Jadi pastikan bahunya nempel, tulang belakangnya tidak melengkung karena itu akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jika anak bergerak, asisten atau orang tua harus memberitahu pemeriksa dan menyesuaikan kembali posisi anak. Nah, ini sulitnya tuh di situ, seninya di situ. Jadi bagaimana supaya anak itu tenang, diam, lurus punggungnya dan tidak melengkung. Pastikan anak berbaring rata di tengah papan dan letakkan lutut dan kaki anak pada posisi yang benar. Jadi begini. Posisi lutut dan yang benar saat mengukur panjang badan. Slide.
Letakkan tangan kiri pemeriksa di atas lutut. Jadi pemeriksa itu di sini ya, tidak di kepala. Tekan ke bawah dengan lembut agar tungkai bawah rata dengan permukaan alat ukur. Jadi lututnya ini ditekan pelan-pelan, lembut sehingga dia itu rata dengan permukaan alat ukur. Periksa kembali posisi anak. Jika posisinya sudah benar, maka panel kakinya kita geser menempel ke tumit. Nah, ini kita geser panel kakinya, nempel di tumit. Pastikan telapak kaki rata dengan jari kaki mengarah ke atas, tegak lurus. Ini ya. Jika bayi menangis atau kaku, usap telapak kaki bayi agar lemas, segera tempelkan footpiece atau panel gesernya pada telapak kaki. Slide. Pembacaan hasil pengukuran harus dilakukan dengan cepat dan seksama karena anak akan banyak bergerak. Nah, ini juga. Jadi harus begitu udah pas, segera dibaca. Karena kalau enggak nanti anaknya meronta lagi, jadi berubah lagi posisinya. Catat, tadi satuannya sentimeter, 1 desimal, jadi 1 angka di belakang koma, dicatatnya. Kalau seandainya anak yang diukur itu usianya di atas 2 tahun, maka kita konversi menjadi tinggi badan anak. Cara mengkonversinya adalah dengan eh, panjang badannya itu dikurangi 0,7 untuk mengkonversi menjadi tinggi badan anak. Itu ya. Karena di atas 2 tahun kan harusnya tinggi badan. Ya, slide. Nah, ini caranya, ini asisten posisi di sini ya, asisten. Kemudian ini lihat tangannya di atas lutut semua. Tegak lurus ini garis antara eh, cuping telinga dengan mata ini tegak lurus terhadap permukaan dari infantometer. Slide. Oke. Ini stadiometer namanya. Stadiometer untuk mengukur tinggi badan anak. Ditempatkan di tempat yang rata, kemudian lepaskan topi, rambut semua ya, perhiasan rambut, tutup kepala, kemudian anaknya diminta berdiri, membelakangi tiang ukur dengan tumit dan telapak kaki rata di lantai. Jadi eh, ini rata, tumit telapak kakinya. Pastikan tumit anak tidak menjauh bagian belakang stadiometer. Nah, nempel makanya harus ada tadi batas tumitnya itu harus ada nempel di situ dan 90 derajat sudut antara garis hayal ujung bahu ke tumit dengan permukaan lantai. Mid aksilanya ini dengan permukaan lantai 90 derajat. Slide. Angkat dagu anak sehingga mata melihat lurus ke depan. Jadi ini namanya Frankfurt horizontal ya. Frankfurt horizontal ini di sini. Jadi dagunya dipegang supaya uh, garis antara mata dan telinga ini tegak lurus. Dia sejajar dengan lantai. Sejajar dengan lantai. Jadi namanya itu Frankfurt plane gitu ya. Slide. Nah, ini ada 5 titik ini. Lihat 5 titik yang harus nempel. Ini kepala, bahu, pantat, betis, tumit. Jadi 5 titik ini harus betul-betul nempel. Periksa kembali sudah nempel semuanya, baru geser panel kepalanya. Nah, ini tergantung alatnya ya. Ada yang melihatnya dari samping. Ini kan karena bacaannya jendelanya di samping ini. Ada yang juga yang dari depan. Jadi tergantung alatnya. Pengukurnya melihat skala ukur pada angka jendela. Kalau ini kan jendelanya di samping. Slide. Catat panjang badan anak dalam satuan sentimeter dengan 1 desimal. Kemudian kalau ternyata anaknya itu di bawah 2 tahun, artinya harusnya kita mengukurnya dengan panjang badan, maka kita konversi tinggi badannya ini ke dalam panjang badan dengan cara menambahkan 0,7 cm. Oke, slide. Ini lila, jadi lila lingkar lengan atas dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak dominan. Kalau dia dominannya kiri, berarti kita lakukan di kanan. Jadi kata kuncinya lengan yang tidak dominan. Pastikan di lengannya tidak tertutup pakaian, tentukan titik tengah. Jadi lila itu diukur di titik tengah. Bagaimana cara menentukannya? Kuk lengan balita hingga membentuk sudut 90 derajat di sikunya, kemudian cari titik ujung bahu nomor 1. Nih, titik ujung bahunya di sini ya. Oleh kerana ini ya. Kemudian cari titik ujung siku, ini di sini. Taruh pita pada titik ujung bahu nomor 4 hingga titik ujung siku. Jadi ditaruh pita di sini, ini taruh di sini, kemudian dicari titik tengah-tengahnya, tengah-tengahnya tandai pakai pena, baru di lingkar. Ya, ya slide. Nah ini dia nomor 4. Nah ini kan 5 ini diukur di sini.
cari tengah-tengahnya, ditandai pakai pena, slide dilingkar. Slide berikutnya. Nah, baru dilingkar di titik itu. Pastikan lila menempel rata sekeliling kulit dan tidak terlalu ketat, jadi tidak ketat banget ini seperti ini. Dicek dengan memasukkan jari sedikit di situ, atau tidak terlalu longgar, jadi jangan terlalu longgar juga. Nomor 9. Cat lila dalam satuan sentimeter dengan 1 desimal, 1 digit di belakang koma. Ya. Jadi baca nih, ada panahnya ini dibaca di sini. Slide. Lingkar kepala, caranya lepaskan semua tutup kepala, hiasan aksesoris yang dikenakan anak. Kemudian alat pengukur dilingkarkan pada kepala terbesar. Jadi diukur kepala terbesar. Kalau terbesarnya itu agak ke bawah ya, yang agak ke bawahnya itu gitu ya intinya. eh Melewati dahi di atas alis ini ya, glabella, melewati glabella, di atas kedua daun telinga, bagian belakang yang paling menonjol. Nah, karena terbesar itu adalah bagian belakangnya harus yang paling menonjol di sini. Tarik agak kencang, baca angka yang tertera pada ujung pita yang terlihat, mulai dari skala kecil ke besar. Catat dalam satuan sentimeter dan 1 desimal di belakang koma. Slide. Nah, ini contohnya ya. Ini yang anak normal, yang mikrosefali, ini yang severe mikrosefali. Jadi kita ukur di titik yang paling menonjolnya ini. Occiput yang paling menonjolnya. Ya, slide. Ini kesalahan yang sering terjadi, lihat ya, ini lengkap banget pakaiannya. Nah, jadi udah berapa 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 kilo sendiri nih pakaiannya ini ya. Kalau ini apa nih kesalahannya nih yang ini? Asistennya di mana? Yang mana nih asisten kan nggak jelas kan? Padahal asisten posisinya harusnya di sini. Pegang kepalanya. Nah, ini kan dia apa nih yang dipegang nih? Nggak ada sama yang lutut megang malah ibu ini. Nah, tapi ibu ini malah apa nih yang dipegangnya? Pergelangan kaki gitu ya. Ini kesalahannya nggak boleh. Ini berarti udah berapa mili sendiri nih. Nah, cara posisi kaki juga kita tidak tahu ya. Slide. Ini juga kesalahan yang sering terjadi ya. Pakaiannya juga lengkap. Ini yang benar, ini yang salah ya, masih pakai baju lengkap juga. Slide. Ya, itu. Ini referensi yang bisa teman-teman baca antara lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.